Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur. Mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini alhamdulillah di hari yang ke-17 ya, di bulan suci Ramadan, alhamdulillah kita masih bisa ya menjalankan aktivitas kita, ya terlebih aktivitas saum, ya aktivitas puasa di bulan suci Ramadan ini. Yang mudah-mudahan ya seluruh rangkaian amal ibadah kita, ya baik yang sunnah maupun yang wajib, yang semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dan diterima sebagai amal ibadah buat kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Salat serta salam selalu kita haturkan kehadiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah ya kita tergolong umatnya yang dikenal oleh beliau dan insyaallah kita akan mendapatkan syafaatnya nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, seluruh siswa dan siswi kelas 7 dan kelas 8 SMP Taman Harapan. Ya, untuk hari ini adalah hari yang kedua ya pesantren Ramadan secara online. Ya, karena memang ya harus online karena kelas 9 ya pada hari ini masih menjalani ujian sekolah ya, ujian akhir sekolah. Ya. Mudah-mudahan ya kakak kelas kita yang sedang menjalankan ujian, Allah berikan kemudahan di dalam ujiannya. Pun kita yang sedang di rumah yang menjalankan kegiatan pesantren Ramadan, yang mudah-mudahan yang diberikan kesabaran, ya diberikan kesuksesan di dalam menjalani pesantren Ramadan kali ini. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, ya untuk materi kali ini ya Bapak akan menyampaikan ya beberapa peristiwa penting yang terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Ya, mungkin di antara kalian ya sudah ada yang tahu ya bahkan juga ada yang belum tahu ya peristiwa apa sih yang terjadi ya pada bulan suci Ramadan. Ya terlebih-lebih pada tanggal 17 Ramadan ini yang jatuh pada hari ini ya. Semalam malam 17 dan hari ini adalah hari yang ke-17. Nah, di tanggal 17 ini ya, ada dua peristiwa penting yang terjadi dalam sejarah ya umat Islam ya. Dan juga peristiwa-peristiwa penting lainnya pun banyak terjadi di bulan suci Ramadan. Tapi Bapak kali ini hanya berfokus pada peristiwa penting yang terjadi pada tanggal 17 Ramadan ya. Oke, peristiwa apa saja? Nah, mungkin kalian ada yang tahu? Ya, coba ditebak. Ya, oke, kita lihat ya. Peristiwa-peristiwa penting yang terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Nah, ini ada sejarah penting yang terjadi di bulan suci Ramadan, yaitu bulan yang menjadi saksi bisu lahirnya sejumlah peristiwa penting dalam sejarah dunia. Nah, pertama ada turunnya Al-Quran atau peristiwa nuzulul Quran. Ya, turunnya Al-Quran, ya kitab suci Al-Quran bagi umat Islam itu terjadi pada bulan suci Ramadan, ya tepatnya pada tanggal 17 Ramadan atau yang disebut dengan peristiwa nuzulul Quran. Kemudian yang kedua ada peristiwa pembebasan Fathu Makkah, pembebasan kota Makkah, ya atau disebut dengan Fathu Makkah. Ini terjadi pada tanggal 10 Ramadan ya 8 Hijriah atau tepatnya pada tahun 630 Masehi. Ya Rasulullah SAW dan 10.000 pasukannya merebut kota Mekah ya dari tangan-tangan kafir Quraisy. Ya, setelah perjanjian Hudaybiyah itu dilanggar oleh kaum Quraisy. Nah, kemudian yang ketiga ada peristiwa perang Badar. Nah, perang Badar ini terjadi ya pada tanggal 17 Ramadan ya tahun kedua Hijriah.
ya, di mana jumlah pasukan muslim pada saat itu berjumlah 313 orang, ya, sedangkan ya kaum muslimin pada saat itu sedang dalam keadaan berpuasa dan berhasil memenangkan perang tersebut melawan 1.000 pasukan ya kafir Quraisy Mekah. Kemudian yang keempat adalah peristiwa penyerahan kota Taif. Ya, ini terjadi pada bulan suci Ramadan. Nah, dan yang kelima ini adalah yang terjadi di negara kita, yaitu kemerdekaan negara Republik Indonesia yang terjadi pada bulan suci Ramadan, tepatnya hari Jumat tanggal 9 Ramadan ya tahun 1364 Hijriah. Ya, bangsa kita ya memproklamirkan kemerdekaannya. Nah, ini adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi pada bulan suci Ramadan. Nah, yang kita bahas pada kali ini adalah tanggal 17 Ramadan, yaitu peristiwa nuzulul Quran dan juga peristiwa perang Badar. Oke, ya. Nah, ini ya, jadi 4 peristiwa bersejarah dalam bulan suci Ramadan. Ya, ini yang terjadi di Mekah ya. Tadi yang satu itu terjadi di Indonesia, ada nuzul Quran, kemudian ada Lailatul Qadar di sini ya. Ya, ada tambahannya Lailatul Qadar, kemudian Fathu Makkah, perang Badar, kemudian pembebasan kota Taif, dan juga yang terakhir itu adalah ya kemerdekaan negara kita, negara Republik Indonesia. Oke, kita lihat peristiwa nuzul Quran atau proses turunnya Al-Quran. Yang pertama adalah peristiwa nuzul Quran itu terjadi pada malam 17 bulan Ramadan. Ya. Nah, dalam hal ini turunnya Al-Quran ada 3 pendapat. Yang pertama, Al-Quran turun sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia pada malam Lailatul Qadar. Ini turun secara bertahap ya. Enggak, ini dari mulai Lauhul Mahfuz ke langit dunia atau ke Baitul Izzah itu turun secara utuh. Nah, kemudian diturunkan kepada Nabi Muhammad secara bertahap sejak beliau diangkat menjadi Rasul hingga wafat. Nah, kemudian yang kedua, Al-Quran diturunkan ke langit dunia setiap tahun pada malam Lailatul Qadar. Kemudian diturunkan secara bertahap ya kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, Allah menjadikan malam Lailatul Qadar sebagai awal pembuka diturunkannya Al-Quran secara bertahap. Jadi peristiwa yang terjadi pada tanggal 17 Ramadan adalah ya proses diturunkannya Al-Quran atau yang biasa disebut dengan nuzulul Quran. Nah, semalam banyak ya masjid-masjid musola-musola yang merayakan malam nuzulul Quran atau malam diturunkannya Al-Quran. Itu ya, jadi peristiwa pentingnya yang pertama pada tanggal 17 Ramadan adalah ya peristiwa nuzul Quran. Nah, ini skema turunnya wahyu Al-Quran dari Lauhul Mahfuz. Ya, turun secara langsung ke Baitul Izzah, langit dunia. Nah, kemudian dari Baitul Izzah itu nanti diturunkan secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Ya, melalui tradisinya hafalan dan lisan itu ya. Ya, nanti setelah itu disampaikan kepada kita umat manusia. Ya, dari Muhammad kepada sahabat-sahabat, terus sahabat kepada tabi'in, tabi'in kepada tabi'in, sampai kepada kita. Nah, sampai ya sekarang Al-Quran yang dihadapi kita itu adalah ya bukti dari kebesaran Al-Quran. Ya, secara hampir ribuan tahun yang lalu ya berabad-abad yang lalu Al-Quran diturunkan, tapi sampai saat ini kita masih bisa menikmati ya apa itu Al-Quran, masih bisa membacanya, masih bisa menghafalnya. Nah, itu ya. Jadi yang pertama adalah proses diturunkannya Al-Quran atau peristiwa nuzul Quran yang terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Kemudian peristiwa kedua yang terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Nah, ini adalah sejarah perang Badar. Ya, jadi perang Badar itu terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Ya,
tahun kedua Hijriah. Jadi waktunya tanggal 17 Ramadan, ya tahun 2 Hijriah. Ya, terjadi di mana? Terjadi di Lembah Badar. Nah, jadi perang Badar itu diambil dari nama tempatnya, tempat terjadi peperangan. Ya, di situ ada sumur namanya Sumur Badar yang menjadi pusat camp ya. Camp umat Islam ketika melawan kafir Quraisy. Ini penyebabnya apa, Pak? Penyebabnya ya pertama umat Islam itu diusir dari kota Mekah, kemudian umat Islam ditindas oleh kaum kafir Quraisy. Nah, kemudian kekuatan masing-masing pasukan kaum muslimin terdiri dari 300 orang. Ya, kurang lebih 313 orang. Kemudian ada 70 onta, 2 kuda. Ya, kemudian dari kaum kafir Quraisy itu ada 1000 orang. Ya, dengan 700 unta dan 300 kuda. Kemudian korbannya dari kaum muslimin meninggal 14 orang. Dari kaum kafir Quraisy meninggal 70 orang dan ditawan 70 orang. Dan kemenangan itu ya diraih bagi umat Islam. Ya, walaupun dari segi jumlah ya umat Islam sedikit, ya tapi berkat rahmat dan serta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, ya kaum muslimin berhasil memenangkan pertempuran ya di perang Badar. Ya, karena mungkin saja ya kalau kita kalah, umat Islam kalah, Nabi kalah pada saat itu, mungkin Islam tidak bisa berkembang sampai saat ini. Makanya Allah berikan kemenangan pada saat perang Badar. Nah, itu terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Nah, kemudian ini pertempuran besar di Lembah Badar tersebut terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriah atau kurang lebih tanggal 17 Maret 624 Masehi. Ya, nah perang tersebut juga sering disebut sebagai perang akidah. Ya, ini memberikan kemenangan besar bagi kaum muslimin. Nah, itu ya. Jadi biar kita tahu ya bahwa ada peristiwa-peristiwa penting yang terjadi selama bulan suci Ramadan. Ya, tadi sudah disampaikan di atas ya. Nah, dan peristiwa penting yang terjadi pada tanggal 17 Ramadan yaitu pertama adalah malam nuzul Quran. Ya, malam 17 itu adalah malam diturunkan Al-Quran. Kemudian ini tanggal 17 Ramadan yang terjadi peristiwa perang Badar yang terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Ya, di mana jumlah kaum muslimin pada saat itu adalah berjumlah 313 orang dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW. Ya, sedangkan orang kafir Quraisy berjumlah 1000 orang. Ya, dan perang Badar tersebut dimenangkan oleh kaum muslimin. Ya, alhamdulillah rabbil alamin. Nah, silakan ya kalian catat, ya kalian pelajari, ya biar kalian tahu ya ketika ditanya apa saja ya peristiwa-peristiwa yang terjadi pada bulan suci Ramadan. Lebih-lebih ketika pada tanggal 17 Ramadan. Jadi ada dua penting yang terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Yang pertama adalah peristiwa nuzul Quran yang terjadi pada malam 17 Ramadan. Dan yang kedua adalah peristiwa perang Badar yang terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Walaupun dalam keadaan berpuasa, tapi umat Islam bisa meraih kemenangan tentunya dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya kita yang sedang belajar ya jangan malas-malasan ya. Jangan malas-malasan mentang-mentang puasa ini malas belajarnya. Ibadahnya malas, aktivitasnya malas. Jangan ya. Justru dengan berpuasa ya kita semakin bersemangat dalam menjalani kegiatan atau aktivitas kita sehari-harinya. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang bisa Bapak sampaikan untuk materi kali ini. Silahkan dicatat di buku kegiatan amali Ramadan. Ya, sambil nanti kalian cari referensinya di di YouTube atau di Google ya. Sejarah peristiwa perang Badar, kalian baca lebih banyak lagi ya, dan juga peristiwa nuzul Quran. Oke, mungkin ini yang bisa Bapak sampaikan. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.